Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat classroom, lalu Google Form, dan penjadwalan Google Meet. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi. Saya share screen dulu. Nah, yang pertama harus Bapak Ibu siapkan ya otomatis ya tadi ya, RPP-nya yang menjelaskan mau apa. Oke, kita masuk, jadi masuk dulu ke Google, misalkan Google. Oke, Google. Kalau bingung sih sebetulnya, Bapak Ibu tinggal klik Google Classroom. Oke, kalau udah ke Classroom nanti login kan seperti ini. Nah, minta password. Password dan pas pertama kali muncul adalah kotak kosong yang akan muncul. Oke, nah udah muncul lah. Ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu yang pertama di sebelah kiri itu adalah kelas kalender, kelas yang diarsipkan setelan. Yang sebelah kanan di sini adalah buat kelas yang lain. Jadi untuk pindah ke kelas antara kelas satu dan kelas lain, Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas. Oke. Kita buat kelas. Oke, ini kalau pertama kali pasti bakal seperti ini. Nama kelas misalkan IPS 9 kelas 7A, misalkan matematika. Bagian saya isi aja 2021, 2022. Harinya, misalkan hari Senin, jam 07.00 sampai 10.00. Ini sampel aja ya. Mata pelajaran dan ruang, ini nggak usah diisi. Oke, setelah kita membuat, nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat contoh pengumuman, lalu contoh tugas. Oke, nah, yang pertama invite dulu siswanya ya. Yang paling simpel sebetulnya ambil kode kelas ini. Kode kelas ini dibagikan. Jadi siswa nanti masuk ke classroom atau Bapak Ibu klik salin link undangan, lalu kirim ke WA. Kirim ke WA siswa atau ke WA grup siswa. Nah, jadi atau paling simpel, Bapak Ibu ini misalkan klik, saya panggil aja ya, misalkan ini sampel aja. Oke, lalu undang. Nah, kalau belum di-approve, biasanya tampilannya seperti ini. Tapi kalau di-approve nanti akan seperti ini. Nah, kalau mau hapus siswa tinggal tindakan, lalu hapus. Jadi, ini tinggal tambah aja. Dan siswanya kalau mau ngajar dengan yang lain, tinggal tambah pengajar yang lain. Misalkan, saya undang yang lain. Oke, tidak dapat karena beda domain. Tapi kalau sama Gmail pasti bisa. Oke. Forum. Kita mengumumkan dulu sesuatu. Misalkan, oke. Umumkan sesuatu. Misalkan pertemuan 1. Secara dari menggunakan Google Meet. Ada link berikut. Sebelum diposting kita buat dulu linknya ya. Jadi kita sekaligus aja. Lalu kita buka tab baru aja, masuk ke kalender. Misalkan kalender google.com. Atau cara yang paling simpel sebetulnya di sini, Bapak Ibu klik, pilih Google Calendar.
Nanti dia bakal otomatis pindah ke Google Calendar. Oke, sambil nunggu, oke. Misalkan kita akan ke Senin ya, berarti Senin tanggal 8. Nah, kita klik dulu tanggal 8-nya. Nah, di sini kan di sebelah kiri ini ada jam, ya. Kalau jam pagi itu kan AM ya. Berarti dari jam 7, klik di sini. Nah, misalkan pertemuan ke-1 matematika kelas 7. Oke. Nah, dari ini Monday November 8-nya udah. Tinggal atur jamnya. Atur jamnya seperti ini. Kalau misalkan belum sesuai, kita atur ke jam 7. Sampai tadi kan kalau di sampel jam 10 ya. Oke, jam 10. Nah, kalau belum ada link Google Meet-nya, Bapak Ibu tinggal klik Add Google Meet Conference sampai muncul seperti ini. Di sini ada peringatan sampai 100 connection. Oke. Nah, save dulu. Continue. Nah, udah ini. Nah, ya berarti tinggal di-copy-in kan ke sana kan ke Google Classroom ya. Klik ininya. Nah, Bapak Ibu tinggal copy ini. Copy bagian bawah. Di-copy. Ya, copy. Lalu pastekan. Pastenya boleh di sini langsung atau Bapak Ibu tambahkan link, lalu masukkan link. Nah, di sini dah. Lalu misalkan kita ingin nambah RPP sama silabus, berarti upload file. Upload file ini paling gampang sih di browse ya. Di browse atau drag and drop. Jadi Bapak Ibu buka dulu filenya ya. Lalu ditarik masukin ke sistem atau ke tampilan di sini. Oke, ini sampel aja. Anggaplah ini kalau ini adalah RPP untuk yang sudah di edit ya. Oke. Open, tunggu sampai selesai. Nah, baru mau dijadwalkan atau diposting nih. Kalau dijadwalkan berarti bisa dijadwalkan untuk kapan ini tanggalnya. Kalau misalkan untuk hari ini atau untuk hari Senin juga atau untuk hari Minggu juga boleh, misalkan jam Minggu jam 8 biar nanti Seninnya anak-anak udah siap. Atau jam 8 misalkan ya. Tanggal 8 jam 07.00. Sama ini berarti forum ini akan muncul atau pengumuman ini akan muncul nanti di hari ini. Nah, bagaimana kalau misalkan mau diumumkan langsung aja? Ya, tadi pengumuman tersimpannya tinggal diklik aja. Lalu klik. Nah, jadwalkannya dihapus. Sorry. Ininya dihapus. Ya, dihapus ke mana? Klik ini. Lalu posting. Nanti kalau pemberitahuan aja, misalkan pemberitahuannya ini edit aja lah ya. Pertemuan ke-1 tanggal 08 November dilaksanakan secara daring pada link berikut simpan. Oke, sudah selesai. Kita jadi pengumuman ini nanti siswa bisa ngasih komentar di sini. Jadi forum ini gunakan sebagai alat untuk saling sharing antara siswa. Jadi siswa itu kalau mau nanya suruh nanyanya di forum, jangan nanya di tugas kelas. Karena kalau tugas kelas biasanya itu sifatnya private, pribadi. Jadi dia nggak bakal tahu kalau misalkan atau temennya nggak bakal tahu kalau ada yang nanya tentang materi. Jadi kan kita gak capek ngejelasin kalau ada pertanyaan yang sama. Oke, lalu kita ke tugas kelas ya. Forum sudah jelas. Oke, ke tugas kelas misalkan. Nah, tugas tadi udah selesai, sebetulnya udah dijelasin. Kita buat materi dulu. Materi, kita jenisnya asinkronus ya. Asinkronus berarti dijadwalkan. Judul, kedua.
misalkan. Nah, kalau kita mau nyari YouTube ya silahkan, tapi kalau mau misalkan mau file ya silahkan. Contoh saya ambil dari YouTube, oke, kita buka dulu YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu sudah punya YouTube, lebih bagus. Kalau mau bikin materi sendiri ya bagus kita upload dulu di YouTube. Atau kalau nggak mau di YouTube sih, oke. Ini, atau ini, YouTube-nya lagi error. Oke, kita cek dulu ya. Oke, ini contoh kita cari perkalian pangkat. Misalkan kita ambil dari orang lain lah, kalau misalkan belum punya. Nah, ini sampel contohnya. Bagikannya gimana? Bagikannya kita ambil link di atas, ya. Oke, masukin, search, tambahkan video. Oke, nah ini udah video. Kalau misalkan kita mau tambah file, sama upload file, misalkan ada materi filenya ya. Materi filenya itu ada di, misalkan ini contoh materi file yang sudah kita siapkan dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk modul. Ya. Oke, nah jangan lupa untuk membuat topik. Buat topik nanti misalkan pembelajaran atau materi ajar. Materi ajar dijadwalkan karena ini minggu kedua. Saya akan dijadwalkan di hari tanggal 15 jam 07.00. Jadi nanti ini akan muncul pada tanggal 15 tanggal 7. Oke. Oke. Nah, itu untuk tugas. Lalu kalau materi, kalau untuk membuat tugas atau tugas kuis, kalau tugas kuis biasanya itu menggunakan form. Paling sederhana kalau mau Bapak Ibu mau ujian, misalkan mau pakai Google Form yang otomatis otomatis koreksinya, kita bisa pakai tugas kuis. Kita coba kasih contoh nanti ya. Kita tugas dulu. Tugas. Misalkan kasih judulnya tugas 1. Ini sampel aja ya Bapak Ibu, karena saya bukan pengajar matematika, jadi takut kalau salah jangan diprotes ya. Oke, karena misalkan di sini nggak ada file tambahan atau tugasnya tambahannya, maka kita tinggal langsung aja, tapi tenggatnya harus dibatasi. Karena ini misalkan tanggal untuk minggu kedua, kita kasih kesempatan misalkan anak isinya 24 jam sampai 23.59. Nah, topiknya kita buat topik dulu. Buat topik tugas. Kalau mau tampilin file ya silahkan tampilin file kayak tadi ya. Lalu jadwalkan, karena kita sudah menjadwalkan di tanggal 15. Oke. Nah, tadi salah, harusnya jam 7 ya. Edit. Kalau edit ya tinggal edit aja ya Bapak Ibu. Dan jadwalkan. Oke, materi ajar dan tugas ini bisa ditukar-tukar kalau Bapak Ibu mau pilih di mana. Lalu kita buat kuis. Nah, kalau buat kuis gimana nih? Tugas kuis. Tugas kuis ini digunakan kalau kita membuat form. Misalkan ujian tengah semester. Ini kalau sifatnya ini ya. Nanti dia membukanya otomatis seperti ini. Jadi ke Google Form. Kita ke setelan dulu. Setelan. Nah, segera setelah setiap pengiriman, kalau ini berarti kalau kita isinya hanya pilihan ganda bisa. Tapi kalau misalkan nanti ada esai, kita pilih yang ini. Pertanyaan tidak jawab, jawaban yang benar kita close dulu. Atau misalkan mau diedit, mau silahkan.
atau ini. Nah, jawaban mau jawab dari dikumpulkan dan dilindungi. Oke. Nah, kalau misalkan si siswa boleh ngedit lagi di sini, aktifkan. Kalau hanya satu kali jawaban, seperti yang ini. Biar siswa hanya satu kali jawaban. Oke. Nah, kita back ke pertanyaan. Setelah dulu, jadikan ini sebagai kuisnya harus dalam posisi kayak gini ya Bapak Ibu. Kayak pertanyaannya. Si data sesuai dengan berikut. Kalau nggak mau kumpulin emailnya, tinggal hapus emailnya, setelannya. Nah, kumpulkan email ini dimatiin. Jadi anak tak perlu menulis email. Oke, biar kita tahu namanya mereka siapa, kita ini dan kita isi jawaban. Ya, cara paling simpel adalah kita copy. Nah, ada namanya 2. Misalkan NISN. Kalau misalkan siswanya sudah tahu NISN-nya, disuruh isi aja NISN-nya. Nah, ini teks jawaban singkat kan. Kalau ingin misalkan digerubah jadi angka saja siswa ngisinya, maka deskripsi validasi jawabannya diaktifkan. Ini jadi angka. Oke. Oke, NISN udah. Misalkan kelas. Kalau misalkan form ini digunakan untuk beberapa kelas, kita harus pakai ya pilihan ganda. Misalkan kelas A, kelas B, kelas C. Kalau misalkan ada kelas 3 kelas. Oke. Nah, untuk memisahkan, ini kasih nama dulu, UTS. Oke, nah ini juga diubah. Oke, kalau sudah, saya biasanya sih memisahkan bagian. Kenapa misalkan bagian, nanti kalau udah ini bakal pisah ke halaman. Oke. Nah, oke. Soal matematika. Oke. Nah, ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, urungkan lagi. Ada kesalahan ini. Oke, nah ini salah ya. Ya udah, ini posisinya di sini, baru ini yang benar. Sekarang kalau pilihan ganda ya, pilihlah sesuai yang benar. Kita plus yang ini. Misalkan 25 kali 5. Pilihan ganda ya, misalkan 25 kali 5 berarti 125. 175 atau 200. Nah, kalau kita mau koreksi otomatis, kunci jawabannya diklik, lalu pilih misalkan yang mana, yang ini. Nah, poinnya berapa? Kalau soalnya ada 10, berarti misalkan poinnya dia kumulatifnya jadi 100, misalkan ini soalnya 10. Lalu selesai. Nah, gitu. Lalu kita ke soal esai ya. Ini soal pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kita ke soal esai, sebetulnya cara yang paling simpel di copy. Buat ini soalnya random, jadi yang benernya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Nah, paragraf. Oke. Apakah wajib diisi ya terserah, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kunci jawabannya misalkan ini kalau untuk essay berarti nggak ada kunci jawaban ya, selesai dulu aja. Jadi nanti ini diperiksa nanti. Lalu bagaimana kalau siswa ingin upload jawaban? Nah, jawabannya misalkan dalam bentuk upload, kita duplikat lagi.
hasil potretan. Nah, ini dirubah ke dalam bentuk upload file. Lalu lanjutkan. Izinkan aspek tertentu, gak usah lah ya. Jumlah maksimum file, lalu udah. Kalau sudah, kirim. Bapak Ibu pindah ke sini. Lalu perpendek URL. Lalu salin. Kalau sudah disalin, kita masuk lagi ke Classroom. Ya, sebetulnya sih ini udah. Misalkan ini untuk ETS ya, untuk UTS berarti tadi udah tanggal 15 ya, tanggal 22 jam 7 jadwalkan. Oke. Oh, sorry, ini yang belum diedit. Edit lagi. Topiknya belum ada nih. Buat topik ujian. Jadwalkan. Jadi kita akan terpisah antara ujian, UTS, materi ajar. Nah, gini. Jadi nantinya ini akan enak. Ya, Bapak Ibu. Jadi tugas, ada materi ajar tadi sudah dicontohin, tugas. Nah, ini udah. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya kita tinggal nilai di sini. Nanti kalau ada bentuknya, itu akan bentuknya seperti ini. Saya akan analogikan salah satu sampel kalau misalkan Bapak Ibu kalau misalkan siswanya sudah masuk semua ya, sudah ngerjain tugas. Ini akan muncul di mana nih? Akan muncul di, oke, kebetulan saya harus melakukan verifikasi 2 langkah saya. Oke. Dalam satu jaringan. Oke, betul. Mohon ditunggu. Bapak Ibu, ada sedikit kendala. Atau saya langsung pindah aja lah, stop sharing. Salah satu sampelnya adalah ke sini. Kita cek ke sini aja lah ya, ke Classroom yang sudah ada. Oke. Nah, tadi jadi sesuai materi yang sebelumnya, kita bisa sinkronus dan asinkronus. Oke. Ini sebetulnya sangat-sangat gampang, Bapak Ibu, kalau mau ya. Karena ini tergantung kemauan juga. Kalau misalkan Bapak Ibunya diajarin tapi nggak mau dipraktekin, ya percuma juga. Oke, kita saya cek dulu ya. Di OK Classroom ya. Jadi cara mengaksesnya sebetulnya ada di titik 9 ini. Kita buka Google Classroom. Classroom. Jadi cara penilaiannya akan oh sorry, ini belum buka ya ternyata, mohon maaf. Classroom. Oke, saya share. Oke, kita sudah masuk ke Classroom saya. Yang misalkan tadi sudah ada siswa yang ngirim tugas, sehingga kita tinggal harus mengisi nilai. Nah, misalkan dari ini udah hasil yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu kalau ininya tinggal misalkan ke sini nih. Contoh di sini ada praktek lah.
cari yang praktek aja. Lalu kita tadi ke nilai ya, yang belum ya. Oke, ke nilai. Nah, nilainya di sini tinggal diisi Bapak Ibu. Nanti tugas pertemuan 1 nilainya berapa aja tiap siswanya. Ya. Nah, kan masih belum ada ya. Nah, kalau masih seperti ini atau mau Bapak Ibu langsung dari sininya juga bisa sebetulnya. Contoh ini tugas kelas. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik tugas. Oke. Lalu di sini klik tugasnya. Nah, kita tinggal nilai satu-satu mahasiswanya atau siswanya. Klik filenya. Lalu kita berikan penilaian di sebelah kanan. Lalu kalau misalkan ada catatan yang mau dikomentarkan, silahkan misalkan. Kasih catatan misalkan tentang argumen dia, seperti apa yang sudah dikerjakan, apakah hasilnya benar atau salah, ya itu kan tahu ya. Tinggal diisi. Oke. Nah, lalu ini nih. Kan kita tinggal cek ya. Pekerjaannya seperti apa, apakah sudah benar atau enggak. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membuat absensi otomatis? Kalau absensi otomatis sebenarnya bisa pakai Google Form. Tapi kalau agak repot, ya Bapak Ibu bisa langsung aja via forum atau misalkan via tugas buat absensi dengan catatan kalau siswa itu kasih komentar. Itu aja. Ya. Itu ya cara yang paling simpelnya. Sebetulnya cara yang paling bagusnya juga Bapak Ibu bisa ngeset si form itu berdasarkan seperti ini contohnya. Ini yang kalau mau manfaatin form ya. Kalau mau manfaatin form Bapak Ibu bisa bentar. Save. Nah, yang paling bagus itu kayak gini. Contoh form untuk tugas untuk absensi ya, kita buat di Google Form aja sebetulnya. Dapat hadir ini sampel formnya. Jadi gimana sih caranya? Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau tadi kan via Google Form ya, tugas ya sama dari sana langsung. Data dari pertemuan. Oke, ini nama lengkap, foto bukti kehadiran, kirim. Misalkan ini kalau untuk yang versi advance. Tapi kalau yang untuk anak MI atau sanawiyah kan agak repot juga ya, risih kalau misalkan cuek-cuek terbiasa ya silahkan. Tapi enggak saya sarankan juga sih. Nah, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan atau misalkan ada hal yang kurang berkenan atau hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan via WA ataupun misalkan di komentar di YouTube saya. Baik, itu aja. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.